I don't want to dance with people I don't like. Tänne gioia fatosa. Seorang wanita kaya yang terkenal mengalami kecelakaan dan akhirnya terdampar di sebuah pulau terpencil bersama seorang nelayan. Karena kelaparan yang tidak tertahankan, ia menawarkan $10.000 kepada nelayan untuk membeli ikan yang baru saja ditangkap. Namun, di tempat seperti itu, uang tidak ada gunanya. Makanan adalah segalanya untuk bertahan hidup. Nelayan pun dengan tegas menolak tawarannya. Sebaliknya, nelayan memberikan syarat, jika wanita kaya itu ingin mendapatkan makanan, maka ia harus menjadi budaknya. Marah dengan kondisi tersebut, wanita itu mencoba melawan, tetapi nelayan dengan mudah menamparnya hingga ia tak berdaya. Menyadari posisinya yang lemah, wanita kaya itu akhirnya menyerah. Kini, ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah nelayan. Ia mulai mencuci pakaian untuknya dan dengan patuh berkata, "Tuan, melayani Anda adalah kehormatan bagi saya." Melihat hal ini, nelayan merasa puas, tak menyangka hidupnya bisa berubah menjadi begitu nyaman. Dua dunia yang berbeda. Wanita kaya itu berasal dari keluarga pebisnis besar. Sejak kecil, ia terbiasa mendapatkan segala yang diinginkannya, sehingga menjadi pribadi yang sombong dan manja. Sementara itu, nelayan hanyalah pria miskin yang hidup dari menangkap dan menjual ikan. Untuk memenuhi kebutuhannya, ia juga bekerja serabutan di berbagai tempat. Suatu hari, suami wanita kaya itu ingin menyenangkannya dengan menyewa kapal pesiar untuk berlayar. Namun, sebelum naik, wanita itu sudah mengeluh bahwa kapal tersebut terlihat tua dan tidak sesuai dengan seleranya. Suaminya pun buru-buru meyakinkan bahwa perjalanan ini akan memberikan pengalaman baru. Barulah ia bersedia naik ke kapal. Di atas kapal, ia meminta seorang nelayan yang bekerja di sana untuk menunjukkan tempat gim. Namun, yang ia dapatkan hanyalah sebuah sepeda statis. Tidak puas, ia pun mengeluh lagi, dan nelayan hanya bisa membawakannya tali lompat sebagai alternatif. Melihat fasilitas yang sangat jauh dari harapannya, wanita kaya itu langsung marah dan meluapkan emosinya pada nelayan. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin memburuk. Ketika kapten kapal meminta nelayan untuk menemani wanita kaya berenang di laut, ia kembali mengeluh. Ia menganggap air laut terlalu kotor dan hanya orang rendahan seperti nelayan yang ingin berenang di sana. Tak berhenti di situ. Di atas kapal, wanita itu juga memperlakukan nelayan seperti budaknya, menyuruhnya mengambil minuman dan melayaninya tanpa henti. Sementara itu, di dek kapal, wanita kaya bersama dua temannya berjemur tanpa peduli bahwa para awak kapal memandang mereka dengan penuh kekaguman. Baginya, orang-orang miskin ini tidak lebih dari sekadar makhluk tak berarti. Saat makan malam, wanita kaya itu kembali mencari masalah. Ia mengeluh bahwa ikan yang disajikan tidak segar. Mendengar hal ini, nelayan langsung marah dan menuangkan makanan ke kepalanya, sambil berteriak bahwa ikan itu baru saja ditangkap olehnya. Tidak mungkin tidak segar. Kesal dengan sikap wanita kaya yang terus-menerus menyebalkan, nelayan pun terpikir sebuah ide gila. Ia membayangkan dirinya melempar wanita itu ke laut dan mengambil alih kendali di kapal. Namun, sebelum sempat bertindak, ia tersadar bahwa itu semua hanyalah imajinasinya. Pada kenyataannya, wanita kaya itu masih berdiri di depannya, terus berteriak marah. Meskipun sudah sangat kesal, nelayan tetap menahan diri demi pekerjaannya dan mengganti makanan untuknya. Keesokan harinya, wanita kaya itu baru bangun di sore hari dan mendapati bahwa teman-temannya sudah pergi berlayar. Tanpa pikir panjang, ia memerintahkan nelayan untuk segera mengantarnya menyusul mereka. Namun, karena arus laut yang tidak bersahabat, semuanya menjadi lebih rumit. Nelayan menolak permintaan wanita kaya untuk berlayar karena khawatir dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Namun, wanita itu tetap memaksa dan bahkan mengancam akan membuatnya kehilangan pekerjaan jika tidak menuruti keinginannya. Tidak punya pilihan lain, nelayan akhirnya membawa wanita itu menggunakan perahu kecil menuju tujuan mereka. Namun, di tengah perjalanan, mesin perahu tiba-tiba mati, membuat mereka terjebak di lautan luas tanpa daya. Wanita kaya langsung memerintahkan nelayan untuk memperbaiki perahu secepatnya. Nelayan pun berusaha keras, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, perahu tetap tidak bisa bergerak. Hari semakin gelap, dan suhu di laut mulai menurun drastis. Malam itu, mereka berdua harus bertahan dalam kedinginan, menggigil di atas perahu kecil yang terombang-ambing di lautan. Keesokan paginya, tidak ada tanda-tanda kapal penyelamat yang datang.
Nelayan tahu bahwa mereka harus mencari makanan agar tidak kelaparan sebelum bantuan tiba. Ia berusaha menangkap ikan kecil sebagai sumber makanan mereka. Setelah bersusah payah, akhirnya ia berhasil mendapatkan seekor ikan. Namun, wanita kaya itu hanya mencium baunya sebentar sebelum membuangnya ke laut. Dengan alasan ia tidak mau makan ikan mentah tanpa nasi dan bumbu seperti sushi. Nelayan hanya bisa menggelengkan kepala, tak habis pikir dengan sikapnya. Baginya, seekor ikan dalam kondisi seperti ini sangatlah berharga. Tiba-tiba, di kejauhan, muncul sebuah kapal pesiar. Wanita kaya yang panik segera mencoba menyalakan pistol suar untuk meminta pertolongan. Namun, ia tidak tahu cara menggunakannya, sehingga terjadi perebutan antara dirinya dan nelayan. Dalam kekacauan itu, senjata tersebut tidak sengaja ditembakkan dan mengenai perahu hingga berlubang. Beruntung, masih ada bagian perahu yang tidak bocor sepenuhnya. Mereka pun hanya bisa bertahan dengan berpegangan pada perahu yang setengah tenggelam, terombang-ambing di laut sepanjang malam. Keesokan harinya, saat matahari terbit, mereka melihat sebuah pulau di kejauhan. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka berenang dan mendorong perahu menuju pulau tersebut. Begitu sampai di daratan, wanita kaya langsung kembali ke sifat aslinya. Ia menyalahkan nelayan atas semua kejadian ini dan bahkan mengancam akan menuntutnya begitu mereka berhasil diselamatkan. Namun, setelah mengelilingi pulau, ia menyadari bahwa tempat itu adalah sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Tidak ada kapal, tidak ada orang, dan tidak ada cara untuk meminta bantuan. Kini, ia tidak punya pilihan selain berusaha bertahan hidup. Nelayan, yang sudah lelah dengan sikapnya, akhirnya kehilangan kesabaran. Ia pun meluapkan amarahnya, berteriak kepada wanita itu, dan memutuskan untuk berpisah darinya. Setelah berpisah, nelayan segera mencari cara untuk bertahan hidup. Ia mulai mengumpulkan barang-barang yang terdampar di pantai, menemukan sumber air tawar di tebing, serta membuat alat sederhana untuk menangkap ikan. Bahkan, ia berhasil menemukan sebuah gubuk kayu tua yang bisa dijadikan tempat tinggal. Kehidupannya di pulau itu berjalan cukup baik. Sementara itu, wanita kaya mengalami kesulitan besar. Ia tidak tahu cara bertahan hidup di alam liar. Ketika menemukan seekor landak laut, ia malah membuangnya karena tidak tahu cara membukanya. Melihat nelayan menikmati makanan lezat hasil tangkapannya, wanita kaya yang kelaparan pun mencoba membeli seekor ikan darinya dengan harga $10.000. Namun, nelayan menolak tawarannya. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk membalas semua perlakuan buruk wanita itu selama ini. Nelayan kemudian memberikan syarat, jika wanita kaya itu ingin mendapatkan makanan, ia harus menjadi budaknya. Kini, keadaan telah berbalik. Wanita yang dulu merasa berkuasa kini harus merasakan bagaimana rasanya diperintah oleh orang lain. Pada awalnya, wanita kaya itu menolak mentah-mentah. Namun, setelah merasakan kelaparan yang tak tertahankan, akhirnya ia menyerah. Namun, nelayan masih ingin memberikan pelajaran tambahan. Ia pun menampar wanita itu beberapa kali sebelum akhirnya mengizinkannya makan. Kini, wanita sombong itu akhirnya merasakan bagaimana rasanya diperlakukan seperti dirinya memperlakukan orang lain selama ini. Wanita kaya itu akhirnya menyadari kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Tak lagi bersikap sombong, ia mulai berubah dan menuruti semua perintah nelayan. Demi mendapatkan makanan, ia mencuci dan merapikan pakaian nelayan, lalu menyerahkannya dengan sikap hormat. Hanya dengan cara itu, ia bisa mendapatkan sedikit makanan sebagai imbalan. Namun, meskipun telah melayani dengan patuh, saat malam tiba, ia tetap dilarang masuk ke dalam gubuk nelayan. Baginya, seorang budak tidak pantas tinggal satu tempat dengan tuannya. Kini, hubungan mereka telah benar-benar berbalik. Demi bertahan hidup, wanita kaya itu harus melayani nelayan, memenuhi segala kebutuhannya. Sementara nelayan menikmati hidup dengan menangkap ikan di siang hari dan bersantai di pantai, wanita itu harus mengurusnya. Bahkan, ketika nelayan bosan, ia meminta wanita kaya untuk menari demi hiburan. Tidak berani menolak, wanita itu hanya bisa patuh dan menahan rasa malunya. Keangkuhannya perlahan menghilang, berganti dengan kepasrahan. Semakin lama, semakin jelas perbedaan nasib mereka. Dulu, wanita itu hidup dalam kemewahan dan memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Sekarang, ia justru berada di posisi yang pernah ia hina. Melihatnya dalam kondisi ini, nelayan merasa sangat puas. Hari-hari berlalu, tetapi tim penyelamat tak kunjung datang. Nelayan yang mulai bosan dengan keadaan itu berpikir bahwa di pulau terpencil ini, tidak ada hukum yang mengatur mereka. Sebagai pria dan wanita yang terjebak berdua, ia merasa wajar jika ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan tuan dan budak. Namun, ketika ia mencoba mendekati wanita kaya itu dengan niat buruk, wanita itu melawan dengan sekuat tenaga. Perlawanan itu membuat nelayan sadar akan kesalahannya. Ia pun menenangkan diri dan menyesali tindakannya. Sejak kejadian itu, ia berhenti menyiksa wanita kaya dan mulai memperlakukannya dengan lebih baik.
Mereka mulai bekerja sama untuk bertahan hidup. Nelayan mengajarkan wanita itu cara menangkap ikan, dan wanita itu membantu membersihkan hasil tangkapan. Seiring waktu, hubungan mereka perlahan berubah. Dari dua orang yang selalu bertengkar, mereka menjadi pasangan yang saling mengandalkan satu sama lain. Di malam hari, nelayan bahkan memberikan tempat di dalam gubuknya agar mereka bisa tidur lebih nyaman. Dalam suasana yang semakin harmonis, wanita kaya itu mulai terbiasa dengan kehidupan di pulau tersebut. Keangkuhannya telah hilang, berganti dengan perasaan yang lebih tulus terhadap nelayan yang dulu ia hina. Pada suatu hari, seorang wanita kaya sedang keluar untuk mencari kayu bakar, dan tanpa sengaja menemukan sebuah kapal pesiar. Ia sempat ingin berteriak meminta bantuan, namun setelah berpikir sebentar, ia memutuskan untuk bersembunyi. Bersama pria yang menemaninya di pulau itu, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa, sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia merasa ragu, karena jika ia kembali ke dunia nyata, hubungan mereka pasti akan berakhir. Karena itu, ia memilih untuk merahasiakan kapal tersebut dan terus menjalani kehidupan sehari-harinya dengan pria itu, menangkap ikan di siang hari dan menikmati kebersamaan di malam hari. Terkadang, wanita kaya itu merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia bertanya-tanya kepada pria itu, apakah ia akan tetap setia jika bertemu dengan wanita muda yang lebih cantik. Tanpa berkata-kata, pria itu memeluknya erat, memberikan jawaban yang lebih tulus daripada kata-kata apapun. Suatu pagi, saat mereka terbangun, kapal pesiar itu muncul lagi. Pria itu segera bergegas untuk mencari bantuan, tetapi wanita itu menghentikannya. Ia meminta agar mereka tidak kembali ke dunia nyata, karena ia tidak ingin bertemu lagi dengan suaminya yang tidak mencintainya. Namun, pria itu juga memiliki keraguannya. Ia khawatir bahwa wanita itu sebenarnya tidak mencintainya, karena jika cinta itu benar, maka dimanapun mereka berada, perasaan itu tetap sama. Ia juga takut mereka akan terjebak di pulau itu, menghadapi kesulitan yang tak terhindarkan. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi dan berenang menuju kapal untuk meminta bantuan. Mereka berhasil diselamatkan, namun tak ada kebahagiaan di antara mereka berdua. Tak lama setelah diselamatkan, suami wanita kaya itu tiba dan memeluknya dengan penuh perhatian. Namun, di mata wanita itu, tidak ada lagi rasa bahagia atau cinta. Ketika pria yang ia cintai mendekat, suaminya dengan cepat menawarkan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih atas pertolongannya. Pria itu hanya diam, tanpa berkata apapun, dan akhirnya pergi dengan sikap dingin. Beberapa waktu kemudian, seorang pengacara yang dikirim oleh suami wanita itu menemui pria itu dengan membawa uang sebagai hadiah. Namun, pria itu menolak dan mengusir pengacara tersebut. Setelah itu, pria itu menggunakan seluruh tabungannya untuk membeli sebuah cincin berlian dan menelepon wanita itu. Dalam percakapan telepon itu, ia mengungkapkan betapa ia merindukannya, dan betapa beratnya mencintai seseorang yang tidak bisa bersamanya. Saat itu, suami wanita itu muncul, membuatnya buru-buru menutup telepon. Namun, sebelum menutupnya, ia mengatakan bahwa jika ada hal penting, pria itu bisa meninggalkan pesan di meja resepsionis hotel. Keesokan harinya, pria itu menitipkan surat kepada resepsionis. Dalam surat itu, ia menuliskan bahwa pada pukul 9 pagi, ia akan menunggunya di dermaga 22, dan berharap mereka bisa pergi bersama, meninggalkan segalanya dan memulai hidup baru. Ia juga menyertakan cincin berlian di dalam amplop. Namun, sebelum surat itu dapat disampaikan, suami wanita itu kembali muncul. Resepsionis yang mengetahui situasi itu akhirnya membatalkan pengiriman surat tersebut, tanpa menyadari bahwa ia telah menghindarkan wanita itu dari sebuah keputusan besar. Suami wanita kaya itu ternyata melihat surat yang tergeletak di sudut ruangan. Dalam penerbangan kembali, wanita itu merasa sangat sedih. Ia mengira bahwa pria yang ia cintai tidak memiliki cukup keberanian untuk menghadapi perasaan mereka. Ia sangat berharap pria itu muncul saat itu juga. Namun ia tidak tahu bahwa pria tersebut sedang menunggu di dermaga. Sebelum mereka pergi, suami wanita itu memberikan uang kepada istrinya dan memintanya untuk memberikan uang tersebut sebagai tip kepada petugas hotel. Wanita itu tanpa curiga langsung menyerahkan uang itu, tanpa menyadari bahwa di bawah uang tersebut ada sebuah surat. Petugas hotel yang menerima uang itu kemudian melihat surat yang terlampir dan mengikuti petunjuk yang tertulis di dalam surat tersebut. Saat pria itu membuka surat itu, ia menemukan cincin berlian yang sebelumnya ia niatkan untuk diberikan kepada wanita itu. Kini cincin itu kembali padanya. Ia tidak percaya bahwa wanita itu benar-benar ingin mengakhiri hubungan mereka. Ia pun bertanya kepada petugas hotel tentang siapa yang memberi surat itu,
Dan setelah tahu itu adalah suami wanita tersebut, ia langsung mengejarnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Dua orang dari dunia yang sangat berbeda itu akhirnya tidak bisa bersama. Film ini berjudul Swept Away, yang menceritakan kisah yang menarik tentang seorang pemuda miskin dan seorang wanita kaya yang seksi yang dipertemukan oleh sebuah bencana di sebuah pulau terpencil. Di pulau itu, kisah cinta, sifat manusia, dan kekejaman dunia kapitalisme terungkap dengan jelas. Lalu, pertanyaannya adalah, jika pacarmu adalah seorang wanita kaya, apakah kamu rela meninggalkan segalanya dan hidup bersamanya di tempat yang terisolasi, jauh dari dunia luar?